Seruput kopi dulu lur, biar makin fokus ngulas perkembangan alutsista dalam negeri yang makin menarik. Hari ini kita bahas kabar panas dari industri pertahanan Indonesia, PT Dahana, perusahaan bahan peledak nasional yang selama ini jadi tulang punggung produksi bahan peledak militer dan industri. Kembali membuat gebrakan lur, setelah sukses menghadirkan bom P-Series untuk pesawat Sukhoi, platform NATO dan non-NATO milik TNI AU. Kini Dahana merilis bom udara terbaru bernama BNT-250, amunisi kaliber 250 kg yang secara khusus dirancang untuk pesawat tempur standar NATO, termasuk F-16 Fighting Falcon. Langkah ini bukan hal sepele lur. Indonesia selama ini mengoperasikan dua jenis pesawat tempur dengan standar berbeda, Sukhoi dari Rusia dan F-16 dari Amerika Serikat. Membuat bom untuk kedua ekosistem ini menunjukkan peningkatan luar biasa dalam kemampuan industri pertahanan kita. Dahana tidak hanya mampu membuat bom untuk sistem timur, tetapi juga sekarang sudah masuk kategori barat. Keberhasilan P-Series sebelumnya menjadi pondasi penting. Bom P-Series melewati serangkaian uji coba, mulai dari aerodinamika, uji penggantung, hingga pelepasan dari pesawat Sukhoi. Semua proses itu membuktikan bahwa industri dalam negeri bisa menghasilkan bom dengan tingkat presisi dan keamanan tinggi. Setelah pencapaian itu, target berikutnya jelas, membuat bom yang kompatibel dengan pesawat tempur F-16 TNI AU. Masuklah BNT-250. Bom ini secara teknis merupakan jenis General Purpose Bomb setara kelas MK82 yang banyak digunakan negara-negara NATO. BNT-250 dirancang dengan standar penggantung NATO, kestabilan aerodinamis, serta material bahan peledak yang memenuhi ketentuan internasional. Artinya apa lur? Jika nanti dipasang di F-16, bom ini bisa digunakan dalam latihan maupun operasi tempur tanpa harus menyelesaikan ulang sistem pesawat. Dari sisi strategis pertahanan, ini adalah lompatan besar. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan bom udara bagi F-16. Ketika sistem suplai global terganggu atau ketika terjadi embargo, negara akan kesulitan mendapatkan stok. Dengan diproduksinya BNT-250, Indonesia mulai memutus ketergantungan itu lur. Produksi lokal artinya lebih murah, lebih cepat dan lebih aman secara geopolitik. Selain itu, penguasaan teknologi bom NATO membuka pintu bagi tahap berikutnya. Bom pintar. Begitu platform dasar seperti BNT-250 berhasil, tinggal menambahkan kit pemandu seperti GPS, INS, atau laser guidance untuk membuat smart bomb versi Indonesia. Inilah masa depan yang sedang disiapkan. Keuntungan berikutnya adalah percepatan kemandirian alutsista. Pemerintah terus mendorong industri pertahanan melalui holding Defense ID dan Dahana menjadi salah satu pemain penting. Dengan kemampuan membuat bom standar timur dan barat, Indonesia kini bisa lebih fleksibel dalam mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur tanpa khawatir soal amunisi. Tentu saja dampaknya tidak berhenti pada penggunaan dalam negeri. Jika suatu hari Dahana mendapatkan sertifikasi standar internasional, bukan tidak mungkin bom produksi Indonesia bisa dilirik negara lain yang mengoperasikan F-16. Ekspor amunisi adalah pasar besar dan Indonesia mulai menapaki jalur itu sedikit demi sedikit. Dengan hadirnya BNT-250, kita sedang melihat era baru. Dari drone, rudal, kapal, hingga amunisi udara, semua mulai bisa dibuat dari dalam negeri. Inilah langkah yang tidak bisa dicapai dalam semalam, tapi Dahana menunjukkan bahwa proses panjang itu membuahkan hasil nyata. Seruput kopi terakhir lur, perlahan tapi pasti. Dulur-dulur, industri pertahanan kita makin naik kelas. Untuk kamu yang ingin terus mengikuti perkembangan terbaru dunia militer dan industri pertahanan Indonesia, jangan lupa gabung di Mata Militer Ngapak dan saksikan update berikutnya. Terima kasih.